Hai, selamat siang semuanya. Saya Yunus Elodea. Menyikapi situasi tidak keluar rumah atau berdiam diri di rumah. Bagi saya, situasi ini memberi dampak, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positifnya adalah setiap pribadi, keluarga memiliki waktu atau peluang yang banyak untuk berdoa bersama dengan harapan situasi ataupun kondisi menghadapi virus corona ini bisa berlalu dari kehidupan kita, dari kehidupan bangsa dan negara. Dampak positifnya yang kedua adalah bahwa selama ini setiap anggota keluarga memiliki kesibukan masing-masing, sehingga peluang untuk bersanda gurau dengan anggota keluarga sangat sedikit. Dengan kondisi ini maka anak-anak lebih dekat, bisa curhat atau bersanda gurau dengan kedua orang tua ataupun suami dan istri. Masih banyak lagi dampak-dampak positif yang ada, tetapi pada kesempatan ini saya coba menggali beberapa dampak negatif dari situasi berdiam diri atau tidak keluar rumah. Dampak negatif yang pertama adalah bagi saya sangat mengganggu kesehatan mental. Banyak orang yang cemas, banyak orang yang takut, banyak orang yang khawatir yang amat dalam dengan situasi menyebarnya virus corona ini. Karena itu maka dihimbau supaya ketika berdiam diri di rumah jangan tidur-tiduran ataupun tidak melakukan berbagai kesibukan atau aktivitas. Dampak negatif yang kedua adalah kelumpuhan di berbagai aspek atau di berbagai bidang. Salah satunya adalah di bidang ekonomi. Beberapa hari yang lalu saya coba bercakap-cakap dengan beberapa orang, beberapa masyarakat yang berprofesi sebagai tukang bangunan dan tukang kayu. Bagi mereka, situasi berdiam diri di rumah atau berdiam diri sesuai dengan maklumat Kapolri, dan itu bagi mereka secara ekonomi tidak punya penghasilan ataupun pendapatan mereka semakin berkurang. Dengan kondisi seperti ini tentu bagi mereka tidak punya peluang ataupun tidak punya kesempatan untuk menyediakan stok 9 bahan pokok karena daya beli mereka sangat rendah. Dampak dari kurangnya pendapatan atau tidak ada pendapatan sama sekali. Dampak negatif yang ketiga adalah masyarakat menjadi bandel akibat dari tidak boleh keluar rumah atau berdiam diri di rumah. Kalau kita melihat situasi di Italia, pemerintah sangat siaga, tetapi warga masyarakat, warga negara yang bandel kepada tidak mengindahkan maklumat ataupun larangan keluar rumah. Tentu pasti ada berbagai alasan sehingga maklumat atau larangan keluar rumah itu tidak diindahkan.
Bisa saja yang pertama karena stok makanan mereka habis. Memang ada pesan online, makan secara online, tetapi tidak menjamin bahwa orang yang mengantar ataupun benda ataupun barang yang diantar itu bersih dari virus. Yang keempat adalah langkanya fasilitas kesehatan atau APD, alat pelindung diri itu seperti sarung tangan, masker, hand sanitizer, dan alat-alat yang lain tidak bisa dijangkau ataupun tidak bisa diperoleh lagi oleh masyarakat. Kalaupun ada, hanya terbatas pada orang-orang yang bergerak di bidang kesehatan ataupun orang-orang yang memiliki daya beli tinggi sehingga mendrop atau membeli dalam jumlah yang banyak. Dari empat dampak negatif ini ada bahasa candaan yang keluar atau statement dari orang-orang yang dalam tanda kutip ekonomi lemah, yakni bisa saja orang mati sebelum kena virus corona. Maksudnya adalah karena takut yang berlebih, karena kurangnya ataupun tidak ada stok makanan, membuat orang bisa saja mati. Oleh karena itu, maka melihat dampak negatif ini, saya secara pribadi ataupun mungkin banyak orang yang sependapat dengan saya, yakni menghimbau kepada pemerintah. Yang pertama, kalau dapat pemerintah berupaya mensuplai kebutuhan pokok kepada masyarakat yang berdiam diri di rumah atau tidak keluar rumah, khususnya yang ekonomi lemah, yang tidak punya daya beli ataupun tidak punya stok makanan ataupun tidak bisa memesan secara online. Bagaimanapun caranya, apapun caranya, dihimbau supaya pemerintah bisa mensuplai. Himbauan yang kedua adalah pemerintah tidak saja memprioritaskan pelayanan kepada baik yang terinfeksi secara ringan, sedang atau berat, tetapi juga terhadap warga ataupun wilayah yang belum masuk dalam zona darurat COVID-19. Karena bagi saya ataupun semboyan kesehatan adalah tindakan mencegah lebih baik daripada mengobati. Karena itu tindakan yang sudah diambil oleh pemerintah kalau dapat lebih diintensifkan lagi, dan pelayanan kesehatan ataupun alat-alat kesehatan diberikan secara gratis atau disuplai oleh pemerintah kepada masyarakat. Demikian saya menyikapi situasi berdiam diri di rumah atau tidak keluar rumah. Semoga bermanfaat dan himbauan ini juga pemerintah
responnya. Terima kasih.